Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa ahlihi kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa ila jami'it tabi'in wa tabi'in ila jami'il ilahi wal awliya ilahi inna kana wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuti wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Muhammad Asy-Syaukani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad Asy-Syaumi wa Syekh Syed Mahmud Al-Alusi wa Syekh Ali Al-Syukuri wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Wahab Al-Ajwaini wa Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani wa Syekh Muhammad Quraisy wa Syekh Isri Mustafa wa Syekh Kitab Al-Ibris وإلى جميع شيخنا وشيخنا ومعلمنا حقوق علينا بالجميع والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكرا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 160 kamisal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'an فأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن الناس lan iku setengah saking manungsa man utawi wong
yattakhidhu kang agawe sapa ya siman min dunillahi saking saliyane Allah andatan ing pira-pira kang nyekutoni andatan ing pira-pira kang nyekutoni yuhibbunahum padha demen tokoyo siman hum ing andatan kahubbillahi koyok demene ing Allah wallazina dene utawi wong-wong amanu kang padha iman sapa allazina asyaddu iku asyaddu webar apane hubban demene lillahi marang Allah walau yaro lan lamun weruh sapa alladzina wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina ihyaruna nalikane weruh sapa alladzina al azaba ing siksa annal kuwata setuhuni kekuatan iku lillahi kagungane Allah jami'an sekabehane wa anna allaha lan setuhuni Allah iku syadidul azabi banget siksane istabarra nalikane lebaran nggih insyaallah kula terangaken istabarra nalikane lebaran sapa alladzina wong akeh utubiu kang den anut sapa alladzina minal ladzina saking wong akeh ittabaku kang padha anut sapa alladzina wa ra'ulan padha ningali sapa alladzina al-adzaba ing siksa wa taqatta'at lan pedhot bihim kelawan alladzina apa al-asbabu biro-biro pertalian wa qala lan padha ngucap sapa alladzina wong akeh ittabaku kang padha anut sapa alladzina lau annalana menawa iku kedue ingsun karotan utawi bali karena tabar angko lebaran sapa ingsun minhum saking alladzina utubiu karena tabar kaya oleh lebaran sapa alladzina utubiu minna saking ingsun kazalika yurihim kaya mengkono-mengkono meruaken him ing alladzina tabaru sapa Allahu Allah a'malahum ing pira-pira amali alladzina tabaru asaratin ingkang ngrugekaken asaratin ingkang ngrugekaken alaihim ing atase alladzina tabaru wa mahum lan ora utawi alladzina tabaru iku bi kharijina padha metu kabeh minan nari saking neraka utawa syaripun kados widak limo tondo-tondo wujude lan maha tunggale Allah Ta'ala iku wis terang banget semono uga isih ana sebagian saking menungso kang padha nganggep pangeran sakliyane Allah Ta'ala yaiku berhala-berhala kang sejatine ora manfaati lan ora mandharati sebagian menungso mau demeni marang berhala-berhala kaya demeni marang Allah Ta'ala nanging wong-wong mukmin sejati demeni marang Allah Ta'ala ngungkuli demeni marang wong-wong mau marang berhala jalaran wong-wong mukmin sejati ora bakal pindah pangeran senyajan ing waktu kang kepriye wae yen wong-wong musyrik senajan biasane mundi-mundi marang berhalane lali marang Allah Ta'ala nanging yen wis terjepit dheweke padha tinggal berhalane nuli eling marang Allah Ta'ala wong-wong kang padha zalim padha nyembah berhala iku lamun dheweke padha weruh ana siksa kang bakal ditampa lan weruh yen kekuatan kabeh iku kagungane Allah Ta'ala dhewe
Lan Gusti Allah Ta'ala itu banget siksane, wis mesti padha geter lan ora padha wani nyekutakaken berhala karo Allah Ta'ala. Yaiku ana ing dina kiamat nalika kepala-kepalane kang padha dianggep punden, padha lebaran saking wong kang padha anut nalika ana ing alam dunya. Ora ngakoni yen disembah lan ora ngakoni nyasaraken karo-karone kang dipenut lan kang manut, wis padha weruh hebate siksane Allah Ta'ala. Lan hubungan cara dunya kaya hubungan famili lan hubungan sanak wis pedhot nalika iku dinane nafsi-nafsi padha golek slamet dhewe-dhewe. Ana ing waktu kang genting iku wong-wong kang maune anut-anutan padha ngresula. Oh, mbok yo aku iki bisa balik maneh marang alam dunya. Aku ora bakal anut marang wong-wong kang maune padha tak anut. Nanging wektu saiki ora padha nglakoni kaya oleh wong-wong mau padha diweruhaken banget siksane, uga Allah Ta'ala meruhaken marang wong-wong mau ing amal-amal kang ala kang banget oleh digeduni. Lan wong-wong mau ora padha bisa metu saking neraka. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andatan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah, memiliki dimaknani kang nyekutoni tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Terus dua ayat sebelumnya, di pertemuan yang kemarin kita membahas dua ayat. Itu niku Allah membahas, menceritakan, Allah itu membahas kalau Tuhan itu satu. Ini dikatakan wa ilahukum ilahu wahid. Pangeran itu siji. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ai la ma'budu illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ini dikatakan kalau Tuhan itu sama. Terus sebagai bukti kalau tentang kebesaran Allah, sebagai bukti tentang keesaan Allah, dan ayat selanjutnya itu diceritakan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ini dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardh, di dalam terciptanya langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Pergantian malam dan siang itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Terus kapal yang berjalan membawa apa yang dibutuhkan oleh manusia, itu juga terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sampai apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air hujan, yang mana dengan air hujan itu sesuatu yang mati di bumi menjadi hidup kembali. Niku kekuasaan Allah. Terus Allah juga menyebarkan semua hewan di muka bumi. Niku kekuasaan Allah. Mengatur angin, mengatur mendung antara langit dan bumi. Iku kabeh tondo-tondo kekuasaan Allah dan mereka sing mau berpikir. Nah, wis diceritani koyok ngoten, wis dikei tondo-tondo koyok ngoten. Ternyata masih ada sebagian di antara manusia. Ternyata masih ada di antara sebagian manusia niku sing boten nyembah Allah, malah menyembah tandingan-tandingan. Teng mriki dimaknani andadan. Andadan teng mriki dimaknani kang nyekutaken. Ulama berbeda pendapat tentang andadan di ayat ini. Enten sing berpendapat andadan di ayat ini adalah asnam. Sing betul tafsir Jalalain, andadan teng mriki ayat asnaman, berhala.
Jadi orang-orang yang nopo musyrik, orang-orang yang musyrik itu mencintai berhala-berhalanya, koyok wong mukmin mencintai Allah. Jadi wong musyrik itu nyembah berhala, itu mencintai berhala-berhala mereka, itu seperti orang-orang mukmin mencintai Allah. Orang-orang musyrik itu aneh. Berhala itu digawe-gawe dhewe, atung asnam itu dituku-tuku dhewe, dijeneng-jenengi dhewe, disembah-sembah dhewe. Kan itu aneh. Kok tentu mereka mencintai sepenuh hati seperti orang mukmin mencintai Allah. Enten cerita nggih, tenggone Madinah saat itu niku ada kepala suku Bani Salamah. Jenenge Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh niki nggih musyrik, nyembah berhala. Wong niki sugih ya roman, tapi nyembah berhala. Ya sugih ya roman, boten medhit boten roman, sering membantu orang-orang yang lain. Sugih. Nah, kebiasaan bangsa Arab pada saat jahiliyah dulu, ketika bangsawan itu kaya, niku tuku berhala. Semono ke Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh niki tuku berhala sing sangat mahal dijenengno manat. Didawe tenggone omahe. Wong sing kepengin nyembah cek mlebu kono. Nah, manat niki cara nopo nang kene ngono ya wis dirumat, diberseni, dihormati, dikei wewangian yang mahal harganya. Jadi pengeluaran biaya untuk merawat patung manat ini jumlahnya besar. Patungnya bagus. Terus keluarganya, disingkat cerita, keluarganya itu Amr bin Jamuh ini gagal anak telu bojo siji. Singkat cerita ketika Kanjeng Nabi rawuh ke Madinah, niku akhirnya anak-anaknya Amr bin Jamuh ini masuk Islam. Begitu juga dengan istri Amr bin Jamuh, bojone yo masuk Islam. Tapi sing lanang bapak Amr bin Jamuh niku boten ngerti lek bojone ambek anak-anake masuk Islam. Niku pesen marang bojone. Bojone jenenge Hindu. Ojo anak-anak awak dhewe ojo sampai gumbul wong Islam. Anak awak dhewe wis tau gumbul sak majelis ambek salah satu sahabat jenenge Mus'ab bin Umair. Terus anak-anak juga ingat dengan apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Akhirnya anak itu ditimbangi. Awal mari ketemu ambek sahabat Nabi, nggih, mari ketemu. Ngomong-ngomong, diwacana surat Fatihah. Ketika Amr bin Jamuh sing nyembah berhala mendengarkan surat Fatihah, niku langsung ngomong alangkah indahnya kalimat ini. Jadi orang yang mengerti sastra Arab itu ketika mendengar ayat Al-Quran, niku ngerti, lihat itu tuh kalimat yang menungso. Alangkah indahnya kalimat ini. Ngoten jenengan masuk Islam apa? Aku sih konsultasi karo Amr bin Jamuh, karo manat. Berhalanya itu dijak konsultasi, dijak musyawarah. Anaknya jawab, bagaimana mungkin benda yang mati bisa engkau ajak konsultasi, bisa engkau ajak musyawarah. Pokoknya apa saja, apa jenenge yang mau saya perbuat itu saya harus konsultasi dulu dengan manat. Singkat cerita, karena Amr bin Jamuh ini sangat mencintai berhalanya, Singkat cerita ketika malam, berhala yang bermana manat yang dibeli dengan harga mahal ini dicukuk ambil anak-anak ini, terus dilebok jublangan. Ngerti jublangan mungkin? Biar itu kan jaraknya penuh isi. Jadi ketika kau dilahajat buang air besar, ini itu jublangan. WC ditemukan mungkin tahun pinter, tapi ketika zaman samonten kan masih jaraknya penuh isi. Jadi patung berhala tadi
dibuat sampai anaknya yang jublangan. Isu Amr bin Jamuh ini dolei beroleh nanti anak digolek akhir ketemu jublangan, dijubuk, diberseni, diwangi-wangian maneh, disembah maneh, menenek ilang maneh. Berkali-kali kaya ngono sampai manat niku mantel, sampai Amr bin Jamuh niku mantel, sampai jupuk pedang di manat niku gulune niku langsung dikei pedang ambek Amr bin Jamuh. Awakmu jare pangeran kok gak iso nyelamet awakmu dhewe. Seketika itu dia sadar. Setelah itu dia sadar, oh iya, ternyata manat ini tidak mempunyai ini tidak manfaati dan tidak mandoroti, tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya. Ternyata manat ilmu. Baru dia sadar. Akhirnya Amr bin Jamuh seorang marang Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Kalau dia aslinya menyembah berhala. Untuk ketika perang Badar terjadi, Amr bin Jamuh ini kepingin melok perang, tapi kali Rasulullah dicegah sebab Amr bin Jamuh ini sampun sepuh, juga kondisi kakinya pincang. Jadi buat misal kali Rasulullah turut perang Badar. Setelah itu terjadi perang Uhud, Amr bin Jamuh kepingin tadi ada perang. Dipenggak kali yuga-yugani, kali anak-anak ini ojo melok perang pak, sampai wis tuwa sikil, sampai wis pincang. Langsung Amr bin Jamuh nekat sowan marang Rasulullah. Rasul, kula kepingin perang kok digandoli ibu-ibu. Kula kepingin jihad, kula kepingin mlebu surga. Akhirnya Amr bin Jamuh diizinkan Rasulullah ikut perang Uhud, dan ketika perang Uhud, Amr bin Jamuh ini meninggal dalam keadaan syahid. Yang syahid itu dikubur di tempat boten nate dikapani. 44 tahun setelah terjadinya perang Uhud, pemakaman itu banjir sehingga makam itu dibongkar dan jasad Amr bin Jamuh masih utuh. Jadi nopo jenenge, jangan menganggap orang-orang yang sekarang masih dalam keadaan kafir belum tentu mati dalam keadaan kafir. Di Amr bin Jamuh malah nyembah berhala, kepala suku, berhalanya dibeli dengan harga mahal, akhirnya masuk Islam dan meninggal dalam keadaan syahid dan jenazahnya masih utuh. Jadi ada yang mengatakan Anda dan mereka adalah berhala. Begitu cintanya mereka pada berhala, sampai-sampai ini pun diminyaki, diberseni, semua kali. Ada yang mengatakan Anda dan ini bukan berhala, tapi yang dimaksud Anda dan adalah pemimpin-pemimpin mereka. Dan pemimpin ini dikatakan menurut pendapat Ibnu Abbas dan Imam As-Suddi, yang dimaksud Anda dan ayat ini adalah ar-ru'usa al-muttabi'una yuti'unahum fi ma'asyillah. Pemimpin-pemimpin mereka yang mereka ikuti, yang mana mereka taat untuk maksiat kepada Allah. Jadi Anda dan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan berhala, tapi tentang tafsir Al-Qurtubi menurut pendapat Ibnu Abbas dengan As-Suddi adalah pemimpin-pemimpin mereka yang mereka ikuti, yang mana mereka taat untuk maksiat kepada Allah. Jadi menurut Niki, sing paling pas pendapatnya paling pas Anda dan itu pemimpin-pemimpin mereka, bukan berhala. Tapi menurut tafsir Al-Qurtubi, tafsir Jalalain dikatakan berhala. Sebab nopo? Sebab domir berikutnya an-yuhibbunahum, bunteng merikim itu adalah untuk mereka yang berakal. Berhala itu tidak berakal. Jadi hum itu rujuknya kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka. Jadi mereka mencintai pemimpin-pemimpin mereka seperti halnya orang-orang mukmin mencintai Allah. Lanjut dari ayat walau yarul lazina zalamu idh yarawna al-'azaba annal quwwata lillahi jami'an.
wa annallaha syadidul adzab. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka akan menyesal. Sing beto Jalalain walau yaro lek teng Jalalain itu walau taro. Sampeyan tinggal di sing beto Jalalain, enten sing beto Jalalain. Itu walau tahu. Jadi menurut kiroah Madinah dan kiroah Syam ini menggunakan tak. Jadi kiroatu ahlul Madinah wa ahlul Syam bintai walau tahu. Jadi penduduk Madinah dan penduduk Syam itu membacanya walau tahu. Tapi penduduk Mekah dan penduduk Kufah itu membacanya menggunakan ya walau yaro. Bedanya apa? Lek walau yaro niku khitobnya sing diajak bicara itu orang-orang zalim. Lek walau taro khitobnya itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sudah mengetahui keadaannya seperti apa, maka yang dimaksud adalah adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi walau taro lan lamun weruh sapa sira Muhammad, nonton tenggoni Jalalain dikatakan seperti itu. Jadi andai saja kamu tahu Muhammad, karena Muhammad itu tahu Kanjeng Nabi itu ngerti, maka yang dimaksud adalah umat-umatnya. Jadi maknanya ini benten nek walau tahu namun ngerti sapa sira alladzina ing wong-wong ngoten. Lek teng mriki alladzina dadi fa'il karena walau yahro, tapi lek walau tahu alladzina menjadi maf'ul. Andai saja engkau tahu, orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa amat siksa berat, siksa Allah itu sangat berat. Lanjutannya ayat akhir tabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabahu wa ra'ul azab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti memiliki dimaknani lebaran berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Ini adalah gambaran keadaan orang-orang musyrik ketika hari kiamat. Jadi ulama itu berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud di ayat ini. Enten sing berpendapat, sing dimaksud di ayat ini adalah pemimpin-pemimpin mereka yang berlepas diri dari yang mengikuti mereka di atas kekufuran. Jadi orang pemimpin-pemimpin mereka niku melepaskan diri, ingin melepaskan diri dari pengikutnya dari kekafiran. Ada yang mengatakan setan yang menyesatkan dan melepaskan dari manusia. Cuman pendapat ini lemah. Ada yang bersifat umum, wa amun fi kulli masbu. Wabih pemimpin yang punya pengikut itu akan berlepas diri. Jadi maksudnya itu menenangoni akhirat. Iku kabeh iku akan berlepas diri dari tanggung jawab dari wis aku dudu aku kok. Maksudnya itu ngeten. Dudu caraku iki, aku gak melok-melok. Berlepas diri itu ngeten lho. Contoh yang paling gampang, yang paling aktual saat ini, itu meninggalnya Aremania 132. Niku kuwabe berlepas diri, tidak mau bertanggung jawab. Pemerintah PSSI juga tidak mau bertanggung jawab, PT Liga juga tidak mau bertanggung jawab, Panpel juga tidak mau bertanggung jawab. Semuanya berlepas diri. Semua hukum pemimpin kiamat itu pengikut-pengikutnya itu nopo jenenge pemimpin-pemimpin orang-orang musyrik itu melepaskan diri. Aku itu gak nuruti ngono, ngoten to maksudnya. Aku gak nuruti kaya ngono. Sing mengikuti juga menuntut supaya pemimpin-pemimpin mereka ini dihukum lebih banyak, lebih double. Sebab dia merasa mengikuti kekufuran
atas ajakan pemimpin-pemimpin mereka. Nah, pemimpin-pemimpin mereka mboten rumangsa ngajari kaya berlepas diri semuanya. Wa ra'ul azab, dan mereka melihat siksa. Maksudnya nopo? Pemimpin dan pengikutnya sama-sama melihat siksa. Maksudnya, ada yang berpendapat siksa itu mereka melihatnya, itu ketika nyawa dicabut, itu sudah melihat siksanya. Jadi orang-orang musyrik, baik pemimpin maupun pengikutnya, itu ketika nyawa dicabut, itu sudah melihat siksanya seperti apa. Ada yang mengatakan siksanya itu mengenai akhirat. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi karo ini, jadi ketika nyawa dicabut itu sudah ditunjukkan siksanya nanti seperti apa, dan nanti di akhirat juga akan mendapatkan siksa seperti itu. Lanjutan ayat, wa qala allazina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Dan mereka adalah karroh. Karroh niku nopo? Karroh itu ar-raji'atu wal audatu ila halikat kanat. Kembali utawa nopo? Berpulang atau kembali pada keadaan mereka semula. Jadi mereka orang-orang musyrik itu berharap agar mereka bisa kembali ke dunia, iso balik nang dunia, terus iso berbuat kebaikan. Nah, keadaan koyok ngeten niki itu tidak hanya terjadi pada orang musyrik. Orang-orang yang beriman niku ketika meninggal, ketika sampun mati, niku juga berharap agar bisa hidup kembali. Tujuannya apa? Supaya tambah soleh. Yes, orang iman pun soleh, pun api. Tapi seandainya mereka diberi keinginan untuk hidup kembali, mereka itu akan bersedekah. Niku saged ditingali teng surah Al-Munafiqun ayat 10. Dan niku Gusti Allah dawuh, "Fayaqula rabbi laula akhrajani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minasyolihin." Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Jadi tidak hanya orang-orang yang musyrik saja yang iku meminta urip maneh. Orang-orang yang beriman itu juga berandai-andai, seandainya urip maneh, aku akan melakoni sedekah. Sebab apa? Sedekah niku ganjarane masih wong wis mati tetep mengalir. Makanya boten dikatakan sholat, boten dikatakan puasa, tapi temeriku dikatakan sedekah. Ya Allah, saumpama kula urip maneh, kula bakal nglakoni sedekah. Itu yang dikatakan oleh orang-orang beriman ketika sudah meninggal. Jadi gak hanya orang musyrik yang ingin hidup kembali terus tidak melakukan hal-hal yang jelek. Orang beriman pun itu ingin hidup kembali, tapi bukan untuk berbuat jelek, berbuat sedekah. Kadzalika yurihim wa a'malahum kasaratin 'alaihim. Ulama niku berbeda pendapat tentang a'malahum di ayat ini. Menurut Jalalain, a'malahum tentang ayat ini adalah perbuatan-perbuatan jelek. Jadi ada yang berpendapat, menurut Imam Robi, tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan a'malul fasidah. Jadi a'malahum teng ayat ini adalah perbuatan-perbuatan jelek. Sebab nopo? Sebab perbuatan-perbuatan jelek yang mereka lakukan itulah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Tapi ada yang berpendapat mereka itu akan diperlihatkan perbuatan-perbuatan bagus. Jadi a'malahum as-sholihah, perbuatan-perbuatan bagus. Jadi mereka itu akan diperlihatkan oleh Allah perbuatan-perbuatan bagus sehingga mereka menyesal tidak melakukan itu. Jadi tenggone akhirat
itu Allah akan memperlihatkan perbuatan-perbuatan bagus karena mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan itu sehingga mereka tidak masuk ke dalam surga. Jadi ulama berbeda pendapat. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini adalah dalil tentang kekalnya orang-orang yang kafir, yang mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan musyrik. Dan ini wa annahum la yakhrujuna minha, dan sesungguhnya mereka tidak akan keluar dari neraka. Ini wahada qaulun jamaah ahli sunnah. Ini adalah pendapat ulama ahli sunnah. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh ulama ahli sunnah bahwasanya orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, itu mereka akan masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Enter lagi ayat yang dijadikan dalil tentang surah Al-A'raf ayat 40. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Wala yadkhuluna, dan mereka tidak akan masuk al-jannata ing surga. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik itu tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu, sehingga mlebu opal jamalu untuk fi sammil khiyati ing dalem bolongan itu. Dia ono ceritanya isok ono unta isok mlebu nang golongane tuh. Jadi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu tidak akan masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Karena tidak akan ada unta yang masuk ke lubang jarum, maka orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu masuk neraka dan tidak akan pernah masuk ke surga. Mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya, anak-anak turun kita walaupun enten cerita orang yang sekarang kufur, nyembah berhala, nyembah selain Allah, itu kita jangan hina. Bisa jadi mereka masuk Islam dan mati dalam keadaan menetapi Islam. Kula kali panjenengan sedaya ning turun karuan mati menetapi Islam. Makanya dungane kan Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil husnul khatimah. Ojo sampai kejadian kita anak turun kita mati dalam keadaan tidak Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cekap sematan mugi-mugi tadi keterangan yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba asatidina wa asatidi asatidina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat akhir minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ghair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah